Bismillahi, alhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billahi thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali adik-adikku kelas 8B MMTQ Bakkah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di kitab Durusul Lughahil Arabiyyah. Kemarin kita sudah sampai halaman ke-7. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan di halaman 8. Nah, sebelumnya yang mempunyai kitab dipersiapkan di halaman 8 dan juga dipersiapkan buku tulisnya. Insyaallah kita akan membahas beberapa kaidah-kaidah baru. Nah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang namanya inna wa akhawatuha. Inna wa akhwatuha. Jadi huruf inna dan saudari-saudarinya. Huruf inna mempunyai saudari-saudari, ya. Di sini tercatat inna, ada anna, ada ka'anna, ada lakinna, dan ada terakhir la'alla. Dan seluruhnya ini adalah an-nawasikh. Jadi huruf inna dan saudarinya ini dinamakan dalam bahasa Arab an-nawasikh. Karena ketika ada kalimat yang dimasukin inna, dia mengubah hukum yang telah ada. Jadi misalnya seperti kita tahu mubtada dan khobar. Di sini contohnya al-masjidu kabirun. Nah, seperti yang kita tahu al-masjidu kabirun itu adalah mubtada dan khobar. Ya, mubtada barisnya dhammah, marfu, hukumnya marfu dengan dhammah, dan kabirun juga marfu dengan dhammah. Nah, akan tetapi ketika kita masuki huruf inna, maka akan berubah menjadi innal masjida kabirun. Al masjid yang tadinya dhammah berubah menjadi fathah. Ya, jadi dalam bahasa Arab itu an-nasakh. An-nasakh itu penghapus atau pengubah hukum sebelumnya. Ya. Jadi yang hukumnya tadinya marfu ketika ada inna maka berubah menjadi mansub. Naam. Di sini al-masjidu dia menjadi mubtada, kabirun menjadi khabar. Ya. Al-masjidu mubtada, kabirun khabar. Dan adapun yang di bawahnya innal masjida kabirun, al-masjida bukan menjadi mubtada. Akan tetapi dia berubah menjadi ismu inna. I'rabnya ismu inna. Ya. Dan kabirun juga bukan menjadi khobar. Akan tetapi berubah menjadi khobar inna. Berubah menjadi khobar inna. Kalau yang di atas mubtada marfu bid dhammah dan khobarnya juga marfu bid dhammah, ketika dimasuki inna berubah menjadi mansub bil fathah. Ya, mansub bil fathah. Ya, kalau fathah itu relatif ya. Ketika dia isim mufrad maka menjadi fathah. Ketika dia isim tasniyah maka memakai ya. Ketika jamak mudzakkar salim juga memakai ya dan seterusnya. Adapun khobar inna dia tetap marfu. Dan di sini dia marfu'nya dengan ad-dhammah. Nah, ya mudah-mudahan bisa dipahami tentang inna wa akhawatuha. Jadi inna itu termasuk dari an-nawasikh karena dia mengubah suatu hukum yang ada. Jadi yang tadinya marfu, mubtada yang tadinya marfu ketika dimasuki inna berubah menjadi mansub. Nah, untuk perhatikan di kitab Iqra al-amsilatil atiyah. Nomor yang pertama al-mudarrisu jadidun. Ketika dimasuki inna berarti berubah menjadi innal mudarrisa jadidun. Ya, al-mudarrisu berubah menjadi fathah. Dan yang kedua Fatimatu tabibatun. Kemasukan inna menjadi inna Fatimata tabibatun. Yang nomor 3 Hamidun mutazawwijun. Ketika dimasuki inna menjadi inna Hamidan mutazawwijun. Nah, antum silahkan kerjakan tamrin nomor 6
Latihan nomor 6. Adkhil inna 'alal jumalil atiyah wadbit awakhiril kalimat. Nah, wadbit awakhiril kalimat. Naam. Ad-darsu sa'bun. Masukin inna. As-sayyaratu jamilatun. Nah, masukin inna juga di depannya. Al-Qur'anu kitabullahi. Nomor 4, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulullahi. Nomor 5, Aminatu talibatun. Nomor 6, Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Al-arabiyyah mengikuti lughah ya. Ketika al-lughahnya dhammah, maka al-arabiyyah juga menjadi dhammah. Jadi kalau dia berubah al-lughahnya, entah itu berubah menjadi fathah atau kasrah, maka al-arabiyyah juga mengikuti al-lughah karena al-arabiyyah adalah sifat dari lughah. Naam. Nomor 7, hadhihi sa'atu ghaliyatun. Kita sudah mempelajari kemarin ya ismul isyarah. Isim yang setelah ismul isyarah itu bisa menjadi badal. Jadi ketika hadhihi-nya itu menjadi mubtada, as-sa'atu i'rabnya menjadi badal. Karena hadhihi itu mubtada, dia marfu, hukumnya marfu. Akan tetapi hadhihi ini mabni, marfu'nya enggak kelihatan dengan dhammah. Maka as-sa'atu dia marfu karena dia badal mengikuti mubtada, maka menjadi dhammah. Ketika hadhihi tadi hukumnya mansub, meskipun dia tidak berbaris fathah, maka as-sa'atunya harus berubah menjadi mansub. Maka isim mufrad ketika mansub berubah menjadi fathah. Nah, yang ke-8, Bilalun Goniyun. 9, Al-mudiru fil fasli. Yang ke-10, Al-ma'u baridun. Nah, di bawah situ ada contohnya ya. As-sayyaratu jamilatun. Innas sayyarata jamilatun. Nah, al-mubtada, as-sayyaratu mubtada, jamilatun khabar. Ketika dimasuki innas sayyarata menjadi isim inna, jamilatun menjadi khabar inna. Naam. Kita memasuki ke latihan ke-7. Ta'ammal al-mithalain summa kawin jumalan mislahuma minal kalimatil atiyah. Naam. Di sini kita akan mempelajari namanya am. Ya. Am ini hampir sama dengan au. Am ini hampir sama dengan au. Artinya atau. Artinya am atau. Akan tetapi am dia memiliki sifat khusus. Sifat khususnya mari kita perhatikan kalimat Aminal Hindi anta am min Pakistan. Ya, am ini dia sebuah kekhususan am. Ketika ada pertanyaan yang membandingkan dua keadaan, maka kita memakai am, bukan au. Jadi bukan Aminal Hindi anta au min Pakistan, bukan. Tidak memakai au, akan tetapi memakai am. Aminal Hindi anta am Pakistan, yang benar. Itu hukum yang pertama. Yang kedua, ketika kita membandingkan dua keadaan dalam satu pertanyaan, kita wajib bertanyanya dengan a. Ya, meskipun kita tahu dalam bahasa Arab ketika kita bertanya apakah itu dalam bahasa Arab ada dua. Yang pertama hamzah, a. Yang kedua hal. Akan tetapi ketika kita membandingkan dua keadaan dalam satu pertanyaan, kita tidak boleh memakai hal. Nggak boleh memakai hal. Kita memakai a. Jadi bertanyanya dalam dua keadaan tersebut, kita bertanya dua keadaan dalam satu pertanyaan, kita memakai a, bukan memakai hal. Jadi contohnya itu Aminal Hindi anta am min Pakistan. Jadi objeknya di situ ditanyakan India dan Pakistan. Ya. Pelaku objek tersebut setelah objeknya. Jadi kita nanya objeknya tersebut. Objeknya langsung setelah a. Jadi bukan a anta minal Hindi am Pakistan. Bukan begitu, itu salah. Yang benar setelah a kata tanya, itu langsung objek yang ditanyakan, objek yang kita bandingkan, objek yang kita tanyakan tersebut. Jadi apakah dia itu dari India atau Pakistan? Kalau bahasa Indonesia kan seperti itu.
apakah kamu dari India atau dari Pakistan? Akan tetapi kalau dalam bahasa Arab yang benar kaidahnya, kita bertanya objeknya langsung. Apakah dari Pakistan engkau? Apakah dari India engkau atau dari Pakistan? Jadi langsung objeknya setelah hamzah. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kalau bertanya tempat, berarti kita harus memakai min, ya, jangan lupa kata min. Juga perbandingan ini kita juga bisa memakainya bertanya tentang status orang, entah itu pekerjaan atau keadaan dia. Contohnya di sini kita menanyakan status pekerjaannya dia. Atobibun anta am muhandisun. Jadi kita nanya nih, dia ini dokter atau arsitek. Jadi bukan anta tabibun am muhandisun, enggak, bukan begitu, itu salah. Yang benar langsung objek yang kita tanyakan. Yang kita ragu-ragu di situ. Atabibun anta am muhandisun? Ya. Jadi itu yang ditanyakan, tabibun atau muhandisun. Dokter atau arsitek. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami tentang am ini. Jadi kita kembali lagi ke kitab. Yang nomor 7, misal awal aminal hindi anta amin Pakistan. Ya, situ objeknya India atau Pakistan. Pelaku objek tersebut anta. Yang misal kedua, tabibun anta am muhandisun, objek yang ditanyakan dokter dan arsitek. Ya, pelaku objek tersebut anta. Nah, nomor selanjutnya, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10. Yaitu ditanyakan macam-macam ya. Ada status, ada daerah, dan lain sebagainya. Kita baca satu-satu. Di sini pelaku objeknya anta. Yang ditanyakan mujtahidun dan kaslanun. Yang kedua, hiya. Berarti perempuan ya. Yang ditanyakan tempat, Cina atau Jepang, as-Sin, al-Yaban. Yang ketiga, ini juga perempuan, anti, tabibatun mumardidotun. Yang ditanyakan dia dokter atau perawat. Ya. Yang keempat, nah ini jamak. Yang keempat jamak, hum. Nasoro itu jamak dari nasroniyun. Jadi nasoro itu jamak dari nasroniyun. Dan Yahudun jamak dari Yahudiyun. Yahudiyun itu mufrad, Yahudun itu jamak. Yang kelima, hadza itu mufrad. Masjidun. Jadi pertanyaannya itu masjid atau sekolahan. Ya, antum gabungkan kalimatnya. Yang keenam, hadhihi. Jadi dia nanya, ini mobilnya mudir atau mobilnya guru. Sayyaratul mudir am sayyaratul mudarris. Yang ketujuh, anta mutazawwijun azabun. Mutazawwijun itu orang yang sudah nikah, azabun masih bujangan. Ya, masih perjaka, masih belum nikah. Terus yang ke-8 itu jamak juga, hunna. Khalatuka itu jamak dari khalah. Khalatun itu paman yang dari ibu. Afwan, khalah itu bibi yang dari ibu. Afwan. Khalah itu bibi yang dari ibu. Ammah itu bibi yang dari ayah. Jadi khalat itu jamak dari khalatun. Ammat itu jamak dari ammatun. Jadi kalau khalatun itu bibi dari ibu, ammah itu bibi dari ayah. Nah, itu pertanyaan yang ke-8. Yang ke-9, huwa Pakistan Iran. Pertanyaan tempat ya, Pakistan atau Iran. Yang ke-10, baituka. Ini pertanyaan tentang jarak. Jadi dekat atau jauh. Ya, antum kerjakan tamrin yang nomor 7. Selanjutnya kita memasuki latihan yang ke-8. Ta'ammal al-amsilah al-atiyah li zu. Naam. Apa itu zu? Zu itu kita pernah mempelajari di waktu kelas 7 tentang asmaul khamsah. Ya, namanya juga asmaul khamsah ya. Asmaul khamsah itu adalah isim-isim yang 5. Isim-isim yang 5 pertama abun, akhun, hamun, dan zu.
Jadi kalau kita idofahkan jadi abuka, wa akhuka, wa hamuka, afwan masih kurang satu lagi fuka. 1, 2, 3, 4. Ya, itu masih 4. Fuka, satunya fuka. Nah, zu, kita kembali lagi ke kitab. Antum lihat di nomor pertama, mudiruna zu qamatin tawilatin. Nah, perhatikan. Mudiruna zu qamatin tawilatin. Qamatin itu artinya perawakan atau tubuh. Mudir kita atau mudir kami memiliki perawakan atau tubuh yang tinggi. Tawilah, tinggi. Yang kedua, hadzal daftaru zu waraqin musattarin. Musattarin itu artinya kertas yang bergaris. Kalau HVS kan kertas biasa putih polos. Kalau folio itu kan kertas yang bergaris. Jadi hadzal daftar, buku ini, zu waraqin musattarin, dia memiliki kertas yang bergaris. Karena gak semua buku ada garisnya. Contohnya kayak buku gambar kan gak ada garisnya. Jadi menjelaskan zu waraqin musattarin. Nah, musattarin di sini jangan lupa dia adalah na'at atau sifat dari kertas tersebut. Kertasnya bergaris. Nah, yang nomor 3, Ahmadu talibun zu ilmin wa khuluqin. Nah, ini adalah namanya atof. Atof itu hampir sama dengan na'at, akan tetapi dia didahului dengan waw. Dia membutuhkan waw untuk menjadi atof. Jadi Ahmadu talibun zu ilmin wa khuluqin. Jadi Ahmad seorang santri yang memiliki ilmu dan juga memiliki akhlak. Ya, antum harus menjadi santri yang memiliki ilmu dan yang memiliki akhlak. Jangan sampai menjadi santri yang enggak mempunyai ilmu dan juga enggak ada akhlak. Ya, harus memiliki ilmu dan juga mempunyai akhlak. Dua itu harus kita punyai. Tapi yang keempat, hadzal qamisu dzu kummin qasirin wa dzaka dzu kummin tawilin. Baju ini memiliki lengan yang pendek. Kummin artinya lengan, qasir pendek, memiliki lengan yang pendek. Dan yang baju itu wazaka, zaka itu sama dengan zalika, zaka zu kummin tawilin, dan yang itu memiliki lengan yang panjang. Dan yang nomor 5 juga al masjidul ladzi fi hayyina zu manaratin wahidatin. Nah, masjid yang ada di komplek kami atau kampung kami memiliki tower atau menara. Manaroh itu menara, bangunan yang tinggi, satu bangunan tinggi. Wahidatin, ya, manaroh itu adalah tower atau menara atau bangunan yang tinggi. Baik, itu tentang zu. Semoga bisa antum pahami zu. Tamrin yang 9, jadi yang nomor 8 itu nggak ada soal ya, itu cuman penjelasan aja tentang zu. Zu qamatin tawilatin dan sampai al masjidul ladzi fi hayyina zu manaratin wahidatin. Baik, yang tamrin yang ke-9, latihan yang ke-9, iqra'il amsilah thumma hawwilil jumlah al-atiyah misluha. Bacalah contoh-contoh di bawah ini, kemudian ubah kalimat-kalimat tersebut seperti kalimat yang sudah ada di contoh. Kalimat yang dicontoh untuk perhatikan, hadzat talibu zu khuluqin. Santri ini mempunyai akhlak. Yang ba, jadi kalau yang a tadi mufrad, kalau yang a tadi mufrad, maka yang ba itu jamak. Jadi hadza jamaknya haula, talibun mufrad menjadi tullab. Nah, zu itu untuk mufrad mudzakkar, zawu itu untuk jamak mudzakkar. Jadi kalau zu itu untuk mufrad mudzakkar, zawu itu untuk jamak mudzakkar. Zawu khuluqin. Yang jim juga seperti itu, hadhihi talibatu
Ini mufrad muannas zatu. Jadi beda ya antara zu sama zu itu untuk mufrad muzakkar. Kalau untuk mufrad muannas maka menjadi zatu. Zatu khuluqin. Hadhihi talibatu zatu khuluqin. Nah, yang dal haula'i talibatu zawatu khuluqin. Jadi kalau tadi jamak mudzakarnya zau, maka jamak muannasnya menjadi zawatu. Zawatu. Zatu tinggal tambah waw setelahnya menjadi zawatu khuluqin. Haula'i talibatu zawatu khuluqin. Naam. Kemudian antum kerjakan yang tamrin 9. Tamrin yang 9 antum kerjakan sama persis seperti yang di misal tersebut, yang dicontoh. Hadzal rajulu dzu malin katsirin. Berarti setelahnya jamak dari rajul. Apa jamak dari rajul? Terus yang nomor 3 di bawah lawan kata dari rajul. Berarti perempuan. Mar'atun. Mar'atun untuk mufradnya. Jamaknya apa dari mar'atun? Ya, an-nisa. Untuk mengerjakan persis seperti contoh di atas. Nah, mungkin pertemuan kali ini sampai sini saja dulu. Jadi kita membahas tentang inna wa akhwatuha dan juga pertanyaan am dan juga terakhir zu. Jadi ringkasannya untuk zu mufrad muzakkar, zatu mufrad muannas, zawu jamak muzakkar, zawatu afwan ya ana sini salah tulis, zawatu ana ubah dulu. Nah, yang zawaw afwan zawatu zawu jamak muzakkar, zawatu jamak muannas. Naam. Mungkin ini saja yang bisa ana sampaikan pada pagi hari ini. Ana ucapkan kepada antum sekalian jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mudah-mudahan antum diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami pelajaran yang ana sampaikan pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.